Kemudian apa itu sih pra-peradilan? Pra-peradilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana pada hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan, dan pra-peradilan ini akan disidangkan pada hari ini juga ya. Dan ini ada tanggapan dari mantan Kabareskrim Susno Duaji menanggapi tentang pra-peradilan ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan Susno Duaji, langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk membahas pra-peradilan ya. Khususnya pra-peradilan Peggy tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Intinya, Peggy mengajukan keberatan lewat gugatan pra-peradilan atas penangkapan, penahanan, dan menjadikan dirinya tersangka. Kemudian apa itu sih pra-peradilan? Pra-peradilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum atau tidak. Nah, khusus untuk Peggy, mari kita lihat apakah peluangnya ada gitu. Kemudian untuk Polri selaku penyidik, mari kita lihat juga apakah cukup kuat dasar penahanan, penangkapan, dan penentuan tersangkanya. Yang tampil ke permukaan adalah keterangan-keterangan saksi, kemudian berupa KTP, berupa kartu KK, berupa rapor, berupa foto, dan berupa STNK. Dan katanya berupa visum dan berupa putusan pengadilan. Apakah itu bisa? Mari kita lihat satu-satu. Kalau keterangan saksi itu saya kira sangat lemah. Kenapa? Sebagian dari saksi, khususnya saksi mahkota, para tersangka yang sekarang menjadi terpidana, sebagian menarik keterangannya. Saksi-saksi lain juga menarik keterangannya. Dia mengatakan bahwa kesaksian yang dia berikan, baik di berita acara maupun yang sampai di sidang pengadilan, itu atas arahan. Arahan dari siapa? Arahan dari ayahnya Eki dan arahan dari penyidik. Benar atau tidak itu Allahu a'lam bishawab. Dan juga ada saksi dari pihak Peggy yang menyatakan Peggy ada di Bandung pada saat kejadian, tidak berada di Cirebon. Maka kesaksian yang dipakai untuk memperkuat upaya paksa terhadap Peggy menjadi lemah. Nah, apakah visum bisa digunakan? Visum juga tidak bisa, karena di visum itu tidak menyatakan Peggy sebagai pelaku. Kemudian apakah laporan polisi? Laporan polisi yang dibuat oleh ayah Eki itu tidak bisa dijadikan alat bukti untuk penahanan Peggy. Mengapa tidak bisa? Karena justru isi dari laporan polisi itu yang harus dibuktikan. Apakah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di mana nama Peggy dicantumkan sebagai DPO? Ya tidak bisa juga. Karena justru kalau Peggy ditangkap, Peggy yang harus dibuktikan. Peggy belum diadili, jadi Peggy belum bisa dikatakan sebagai terhukum atau tersangka. Dia baru DPO. Nah, kemudian apa alat bukti lain? Nah, kita berharap alat bukti yang diajukan oleh Polri atau penyidik, pertama adanya sidik jari Peggy pada barang bukti yang untuk melakukan kejahatan itu. Kemudian yang kedua, adanya CCTV yang merekam Peggy ada di TKP.
Yang berikutnya apalagi adanya DNA atau hasil lapor terhadap darah atau terhadap sperma bahwa sperma Peggy berada pada Vina. Darah Vina dan darahnya Iki ada pada tubuhnya Peggy. Kemudian apalagi HP-nya Peggy yang bisa membuktikan di mana posisi Peggy pada waktu jam kejadian, apakah dia di TKP apa tidak. Nah, kalau hal itu semua tidak ada, maka sulit untuk menentukan Peggy sebagai tersangka, apalagi ditangkap dan ditahan, apalagi diajukan di pengadilan. Saya tidak memihak kepada siapapun juga, saya hanya menyampaikan apa yang ada. Ya, harapan kita ya memang penyidik Polri bisa membuktikan bahwa alat buktinya sudah terpenuhi minimal 2. Apakah pra-peradilan ini bisa ada upaya hukum lagi, misalnya banding sampai dengan tingkat kasasi atau PK? Tidak. Kemudian apakah beda pra-peradilan dengan pengadilan? Bisa. Pra-peradilan ini hanya mengadili sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan. Kemudian belum masuk kepada materi hukum. Kapan pra-peradilan ini gugur? Gugur manakala perkara pokok sudah disidangkan. Berapa lama sih pra-peradilan ini? Paling lama ya 1 minggu, selesai. Nah, kemudian apa sih kuncinya dari pra-peradilan? Kuncinya adalah terletak pada hakim, karena hakimnya tunggal. Jadi hakimnya harus hakim yang clear and clean, punya integritas, tidak memihak, jujur, adil, bijaksana. Nah, inilah hakim yang kita harap. Mari kita kawal bersama agar pra-peradilan ini berjalan dengan bagus dan keadilan, kebenaran dapat dirasakan oleh bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, penuturan Susno Duaji tentang pra-peradilan ya. Jadi Susno Duaji itu membahas tentang pra-peradilan apa sih pra-peradilan ini, dan semuanya dibahas dan dikupas tuntas oleh Susno Duaji. Apakah Peggy Setiawan ini akan dibebaskan pada sidang pra-peradilan ini atau tidak. Jadi teman-teman bisa menunggu nanti hasil keputusan pra-peradilan ya. Jadi kalau menurut Susno Duaji, pra-peradilan ini hanya menguji atau mengawasi hakim ya, mengawasi hakim, makanya diuji lewat pra-peradilan apakah Peggy Setiawan ini bersalah ataupun tidak. Dan polisi sudah membuktikan menunjukkan bukti-bukti yang mana menurut Susno Duaji bukti-bukti itu yang diperoleh oleh kepolisian, yaitu KTP, KK, STNK, foto dan sebagainya. Apakah itu bisa dijadikan alat bukti yang kuat atau tidak? Kalau hanya bukti yang mana yang mahkota yang sudah ditahan itu, kalau menurut Susno Duaji itu adalah saksinya lemah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.